Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini saya akan, dalam beberapa minggu ke depan, saya akan membagikan kepada saudara apa yang saya terima dari Tuhan dalam rangka kita mengikut Tuhan. Ini merupakan peringatan dan juga merupakan perlindungan buat hidup kita. Supaya kita jangan masuk terjerumus kepada hal-hal di mana akan menghambat posisi rohani kita dalam kita mengikut Tuhan. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa kendala-kendala tersebut itu bukan hanya datang dari luar, tetapi yang terbesar adalah kendala itu dalam mengikut Tuhan itu datang dari dirinya sendiri. Saya akan bagikan. Saya akan sharingkan kepada saudara. Dan ini akan menjadi tuntunan dan sekaligus perlindungan buat saudara. Dalam kita mengalami Tuhan kita, realita Tuhan kita. Mari saja kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh adalah anugerah dalam hidup kami Tuhan. Kami disediakan senantiasa pribadimu lewat daripada firman-Mu. Kami bisa mengalami firman itu. Realita firman adalah realita dirimu sendiri. Kami tahu berarti engkau membuka dirimu selebar-lebar dan engkau menyerahkan hidupmu untuk kami nikmati. Kami miliki, sehingga itu menjadi hidup kami. Lewat daripada firman-Mu. Kami siap hari ini Tuhan. Karena kami tahu, firman yang akan kami miliki, yang akan kami terima hari ini, adalah firman yang adalah pribadi-Mu sendiri. Sehingga itu bisa diwujudkan melalui dari dalam hidup kami, melalui diri kami Tuhan. Kami siap dan kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan firman itu kembali kepadamu dengan sia-sia. Tapi dia akan mencapai tujuannya lewat hidup kami. Dia akan mencapai maksudnya lewat hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Memberikan kepada kami pengertian. Dan bahkan hikmat untuk mewujudkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka sama-sama. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, murid Yesus, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu, menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Kalau kita baca ayat yang paralel dengan hal ini, di Lukas pasal yang ke-9, di situ ada sedikit perbedaan tetapi merupakan informasi yang memperkuat, menambahkan, sehingga kita bisa dengan mendapatkan pemahaman
yang lebih luas lagi. Kita lihatlah di Lukas 9 ayat 59 sampai 62. Ini mempertegas Matius 8 ayat 21 dan 22. Dikatakan di situ, Lukas 9 ayat 59 sampai 62. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Dia bilang menguburkan bapakku. Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga aku. Oke, sorry saudara. Kita hanya sampai ayat 60 saja untuk mempertegas. Kita akan membahas tentang dua orang yang sebenarnya diwacanakan, direncanakan adalah menjadi pengikut Tuhan untuk seterusnya. Yang pertama kita lihat adalah dia seorang ahli Taurat. Nah, saudara harus benar-benar bisa memahami. Dia adalah seorang ahli Taurat. Dia memberikan dirinya. Dia mulai terbuka melihat siapa dirinya Yesus. Dia menemukan bahwa Yesus dengan semua hukum Taurat yang dia telah pahami, dia melihat itu ada satu koneksi. Ada satu keterhubungan. Sehingga dia bisa mengatakan bahwa, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Dia katakan, kemana saja engkau pergi. Kita menemukan di sini ada satu istilah. Yesus menunjukkan satu istilah, dikatakan ini. Dia bilang, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa artinya buat kita? Saya ingin membagikan firman ini supaya menjadi kebenaran dalam hidup saudara. Saya memohon Roh Kudus bekerja kepada hati yang terbuka, bukan hati yang terkotak. Sehingga menyingkapkan bahwa kendala dalam mengikut Tuhan itu bisa terbongkar. Itu bukan datang dari lingkungan, dari luar kehidupan kita. Tapi itu datang dari dalam diri saudara. Kita lihat dulu ayat 20. Yesus berkata kepadanya. Ini karena seorang ahli Taurat. Ini suatu terobosan. Ahli Taurat ini mengakui bahwa Yesus adalah Rabi. Karena dia katakan guru. Dia katakan guru. Saudara bisa membaca dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa aslinya ketika Alkitab ini ditulis. Dalam bahasa yang pertama. Bukan bahasa Yunani. Itu dikatakan Rabi. Orang ini mengakui. Meskipun Yesus bukan keturunan daripada seorang Rabi. Tapi orang ini telah memeriksa. Meneliti kehidupan Yesus. Pengajaran Yesus. Membandingkannya dengan hukum Taurat. Yang dia pegang selama ini dalam hidupnya. Dan dia harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Rabi. Layaknya seperti rabi-rabi yang lain. Yang terkenal dan tersohor pada masa itu. Nikodemus. Saya katakan Nikodemus. Juga adalah seorang Rabi. Rasul Paulus. Dia juga seorang Rabi. Karena dia orang Farisi. Pengakuan seorang Rabi. Memang pada adat istiadat dan budaya. Daripada bangsa Yahudi.
Saya katakan dari bangsa Yahudi. Bukan dari orang Ibrani. Dari bangsa Yahudi. Itu dimulai pada saat pembuangan di Babel. Semua hamba-hamba Tuhan yang menyadur kembali lagi hukum Taurat, kitab-kitab yang mengandung hukum Taurat Musa, lalu menerjemahkannya kepada bahasa yang lebih mudah, menguraikannya. Mereka itu disebut para rabi pada saat pembuangan di Babel selama 70 tahun. Kita menemukan apa masalahnya kalau seorang ahli Taurat dia bisa menyebut dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Rabi. Tentu dong, kalau saudara ada di posisi seperti itu, saudara tentu bersuka cita. Dan dengan gampangnya saudara akan mengajak orang itu. Akan memuridkan orang itu. Dan akhirnya menjadikan orang itu menjadi putra rohani saudara. Anak rohani saudara. Tapi Yesus, dia menyingkapkan kendala-kendala yang ada di dalam diri orang ini. Sebelum orang ini mengambil keputusan untuk mengikut Yesus kemana saja. Yesus menjawab keinginan daripada orang ahli Taurat ini. Dengan mengumpamakan serigala punya liang. Burung punya sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai. Yesus menamakan dirinya adalah anak manusia. Dia bukan anak Allah. Dia tidak menyebutkan bahwa dirinya adalah anak Allah. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa artinya ini? Saudara, lama saya merenungkan, serigala punya liang, burung punya sarang. Berarti itu adalah tempat di mana mereka tinggal. Saya berpikir, ahli Taurat ini digugah oleh Yesus. Katakan digugah oleh Yesus. Rumah adalah tempat kita meletakkan kepala. Kita bisa berbaring, kita bisa tidur, kita bisa rest. Kemana saja kita pergi keluar, kita akan kembali kepada rumah kita. Tempat kita beristirahat. Yesus tahu. Yang pertama, dia sadarkan orang ini. Karena kau seorang ahli Taurat. Engkau tahu tentang hukum-hukum. Engkau hidup di dalamnya. Engkau berpegang di dalamnya. Dan itu menjadi tempat kenyamanan. Tempat yang terindah. Buat seorang ahli Taurat. Walaupun engkau tahu. Ada kebenaran yang baru. Tapi tetap engkau akan kembali. Kepada tempat di mana engkau merasa nyaman. Jadi Yesus menunjuk. Bahkan bukan hanya menunjuk, menohok. Keyakinan yang ada pada ahli Taurat ini. Kalau engkau menang. Kalau engkau berhasil mengalami terobosan
Ketika kebenaran dibukakan. Ketika Allah memperkatakan hal lain. Kau bersedia untuk bergerak maju. Maka engkau akan bisa mengikuti kegerakan Tuhan di mana saja. Kau bukan menjadi penghalang. Ada banyak orang yang menghalangi dia dalam untuk setia mengikut Tuhan. Adalah apa yang dia sudah pahami. Adalah apa yang dia sudah dapatkan itu dari Tuhan dan menjadi berkat dan menjadi kehidupan buat dirinya. Padahal dia harus tahu Allah adalah Allah yang dinamis. Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Allah akan membawa engkau dalam kehidupan yang dinamis. Allah akan membawa engkau untuk engkau masuk kepada dimensi yang tidak terbatas itu. Mari kita lihat istilah yang dikatakan oleh Yesus. Dikatakan di sini, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini berbicara tentang kepala. Menurut saudara, apakah yang Yesus maksudkan adalah kepala daripada tubuh kita ini? Untuk menjawab pertanyaan dia. Bukankah yang dia mengajukan keinginan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ketika engkau sedang bergerak ke sini. Ketika engkau sedang melalui penderitaan. Ketika engkau sedang melalui kegoncangan. Ketika engkau sedang mengarungi ketaatan tanpa pamrih. Apakah engkau tetap setia? Tentu dong Yesus harusnya menjawab. Bukan dengan satu kiasan. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa hubungan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya dengan serigala mempunyai liang, dengan burung mempunyai sarang? Apa hubungannya untuk menjawab tuntutan daripada ahli Taurat ini? Saudara harus tahu, kembali lagi saya harus katakan ini. Bahwa Alkitab ini ditulis oleh Rasul Matius pada awalnya adalah dalam bahasa Ibrani. Dan mengikuti budaya-budaya dan apa yang sudah ada pada sejarah kehidupannya orang-orang Ibrani. Yesus itu adalah bangsa Yahudi. Yesus itu adalah bukan hanya bangsa Yahudi, dia juga dari keturunan orang Ibrani. Dan dia berada di sekelilingnya dengan orang-orang Ibrani, dengan orang-orang yang disebut dengan bangsa Yahudi. Tentu Yesus tidak akan memberikan dalam bentuk perumpamaan supaya orang ini bisa dengan mudah mengerti perkataan Yesus itu. Di Matius pasal yang ke-13, kalau saudara lihat di Matius 13, Yesus berbicara kepada banyak orang dalam bentuk perumpamaan. Tapi, di ayat 3, Matius 13 ayat 3, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, tidak. Dia bilang,
ayat 10 mengatakan, murid-murid yang bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia, dianugerahkan oleh Bapa untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Yesus tahu semua misteri dia akan singkapkan kepada orang-orang yang akan berguna bagi tujuannya Allah. Tapi bagi orang yang hanya mau mendengar, tetapi tidak hanya cukup puas dengan hanya mendengar, Yesus tidak akan memberitahu. Itu akan tetap menjadi misteri. Pada cerita ini, kita menemukan sesuatu yang lain lagi. Ada satu istilah yang Yesus katakan, dan istilah ini hanya pernah diucapkan oleh Yesus. Khususnya kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki saja. Dan tidak pernah dia katakan kepada murid-murid yang lain. Engkau baca, salah seorang muridnya yang dikatakan di bawah, yang pada saat itu ada juga di situ. Dia berbicara tentang, Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Apa jawab Yesus? Yesus tidak mengatakan. Nah, betul kan? Karena manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Tetapi bahasa yang dikatakan oleh Yesus, istilah yang dikatakan oleh Yesus, kiasan yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Ibrani, kepada bangsa Yahudi, itu adalah bahasa, perumpamaan, kiasan, istilah yang dimengerti oleh mereka. Mari saya ajak saudara untuk kita mulai memilah-milah. Maaf saudara. Kita lihat lebih dahulu pernyataan orang ini. Guru, Rabi, aku akan mengikut engkau. Yang pertama, ada kesediaan dari orang ini untuk menjadi murid Kristus. Ada kesediaan. Saudara. Ada kesediaan dari seorang ahli Taurat. Bukan hanya menjadi murid yang setia daripada Musa. Tetapi dia sekarang mau menjadi murid Kristus. Tentu ini kabar baik yang baik. Tentu ini suatu kabar baik yang luar biasa buat kita. Jadi ada kesediaan. Ada kerelaan. Ada kemauan yang datang dari dirinya. Tentu saudara kalau menemukan orang seperti ini, saudara akan melakukan penyambutan. Merespon orang seperti ini. Tidak seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yang membuat orang itu harus mempertimbangkan ulang keputusan dia dalam mengikut Yesus. Jadi ada kesediaan. Ada kerelaan daripada orang ini untuk mengikut. Untuk menjadi murid Yesus.
Yang kedua, kalau kita lihat di sini. Mari kita lihat sama-sama. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yang kedua, ini yang luar biasa. Dia mematikan egonya, kemauannya, bahkan dengan menyingkirkan kehendak bebasnya. Dan dia menyerahkannya, mengambil keputusan untuk mengikuti maunya Tuhan. Ini luar biasa daripada orang ini. Di dua hal ini menjadi dua bahan. Menjadi dua bahan. Bahan baku bagi Allah. Untuk membentuk hidup saudara. Seperti yang dia mau. Jadi dia mau menyerahkan egonya ataupun kehendaknya. Untuk menuruti kehendaknya Tuhan. Kadang kita bertanya. Saya ulangi, kadang kita bertanya. Ini sudah cukup. Dua bahan ini sudah cukup. Supaya Allah memproses hidup kita. Membentuk hidup kita. Dan kedua hal ini diucapkan seorang ahli Taurat kepada diri Yesus. Dan Yesus menjawab, itu belum cukup. Yesus menjawab sesuatu yang lain. Mengapa? Karena ini datang dari seorang ahli Taurat. Saya ulangi, karena ini datang dari seorang ahli Taurat. Apa salahnya dengan seorang ahli Taurat? Saya ulangi, apa salahnya dari seorang ahli Taurat? Bukankah Nikodemus juga adalah seorang Farisi? Seorang rabi? Seorang ahli Taurat? Yang mau mendatangi Yesus pada malam hari? Untuk belajar. Mengetahui tentang anugerah keselamatan dari Allah. Daripada Yesus. Yesus menyambut Nikodemus. Yesus memberitahukan kepada Nikodemus. Apa yang bisa dikerjakan oleh Allah di dalam diri seseorang. Supaya dia bisa mengalami lahir baru. Tapi di sini kita lihat. Tidak dengan serta-merta. Bahwa Yesus menyambut orang ini. Ini saya menantang saudara. Ada banyak orang yang bersedia. Untuk dimuridkan menjadi murid Kristus. Ada banyak orang. Yang mau dengan rela. Menyerahkan kehendaknya. Untuk menuruti kehendaknya Allah. Dan saudara berpikir bahwa itu cukup. Cukup diucapkan. Apa yang kau ucapkan itu sudah cukup. Allah akan menyambutnya demikian. Tapi Yesus tahu. Realita yang akan terjadi pada orang ini. Kesulitannya. Apa yang menyebabkan dia akan gagal di jalan. Di tengah jalan. Ketika dia mulai mengikut aku. Yesus tahu. Makanya Yesus mengatakan di Matius pasal yang ke-7 sebelumnya. Mari kita lihat saudara Matius 7. Mulai dari ayat 21.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan dikatakan masuk ke dalam sorga, tapi ke dalam kerajaan sorga. Ke dalam kehidupan pemerintahan Allah. Di mana Allah memerintah. Bukan hanya memimpin, tapi memerintah. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bahkan dikatakan ini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Orang-orang seperti ini, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani. Dan mengusir setan demi nama-Mu. Lihat pekerjaan rohani. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Lihat. Semuanya itu dikerjakan. Demi nama Tuhan. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Dia kata, nyala daripadaku. Kata nyala daripadaku. Karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan tidak mengakui bahwa engkau adalah seorang yang mengabdi pada dirinya. Bahwa engkau adalah seorang hamba bagi dirinya. Tuhan tidak mengakui hal itu. Apa yang kau kerjakan itu bukan datang daripada kehendaknya Allah. Bukan datang dari kehendaknya Tuhan. Pikirkanlah semuanya ini, saudaraku. Banyak orang berlomba-lomba untuk semua kegiatan dan aktivitas rohani. Karena mereka merasa bahwa mereka sudah ada dalam pemerintahannya Allah. Tapi pada akhirnya Tuhanlah yang menilai siapa saudara di hadapannya Allah. Saudara mendengarkan firman ini. Saudara jangan tertusuk hatimu. Saudara menjadi kecewa dengan apa yang saya katakan ini. Saya bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Dia tahu. Dia adil. Dia tahu siapa yang tepat disebut hambanya. Dia tahu siapa yang tepat disebut muridnya. Yesus banyak mengungkapkan persyaratan-persyaratan menjadi murid Tuhan. Mari kita lihat di sini. Mari kita lihat beberapa ayat. Apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang pertama adalah kita baca di dalam Lukas pasal yang ke mari saya akan ambil Lukas pasal yang ke 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Orang ini mengajukan diri untuk menjadi murid Tuhan. Kemana saja engkau pergi, guru kemana, aku akan mengikut engkau. Tapi Yesus mengatakan,
saudara mulai makin terbuka. Mengapa Yesus mengatakan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya? Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan benar, dengan tepat. Untuk menjalankan kepemimpinan dalam hidup saudara. Ini yang terjadi. Lukas 14 ayat 26 bahkan ayat 27. Dikatakan barang siapa ayat 27 tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini yang Yesus maksudkan. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya mau bagikan hal seperti ini. Di adat orang Ibrani, di budaya orang Ibrani, apa yang Yesus ucapkan, itu berbicara, itu suatu kiasan, itu suatu istilah yang dipahami pada masa itu oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Ibrani. Itu dimaksud adalah berbicara tentang kepemimpinan. Yang Yesus masukkan. Dia bilang anak manusia tidak memiliki tempat yang bebas dalam hidup diri, dalam diri kalian, dalam diri engkau untuk berperan sebagai kepala dalam kehidupanmu. Memimpin kehidupanmu. Lihat Lukas 14 ayat 26. Kalau seorang yang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya. Bukankah bapak dan ibu kita adalah orang-orang yang kita akui. Mereka adalah orang-orang yang memberikan kontribusi. Memberikan banyak kontribusi pada hidup kita. Memimpin hidup kita. Dari muda sampai pada masa di mana kita berpisah dengan dia. Yesus dengan tegas mengatakan, menjawab apa yang dikatakan oleh orang ini. Anak manusia tidak mempunyai tempat. Anak manusia tidak memiliki tempat untuk memimpin. Sama seperti ketika ayah dan ibumu memimpin. Memimpin kehidupanmu. Bahkan dikatakan, kadangkala persoalan orang adalah hubungan lahiriah yang kuat. Itu tidak mudah diputus begitu saja. Yang berikutnya itu yang pertama. Bahkan dikatakan di sini. Lukas 14 ayat 26. Bahkan nyawanya sendiri. Kalau seorang tidak membenci nyawanya. Kehidupannya sendiri. Ya sulit. Tidak akan bisa mengikuti Tuhan kemana saja. Selama hidup saudara. Kalau saudara berpegang. Mau melakukan apa yang terbaik menurut diri saudara. Menurut pengertian saudara. Dan saudara tidak rela menghilangkan itu. Maka saudara tidak layak menjadi murid Tuhan. Yang ketiga. Barang siapa tidak memikul salibnya. Memikul salib berbeda dengan disalib. Memikul salib itu adalah suatu tanda. Dalam kehidupan setiap hari. Engkau membawa dirimu menuju pada kematian.
Engkau membawa egomu menuju kepada kematian. Engkau membawa pengertianmu menuju kematian. Kalau ada orang pada masa itu, pada masa Yesus, dia memikul salib, itu adalah suatu penghukuman. Dan sekaligus itu suatu pemberitahuan. Bahwa orang ini menuju pada kematian. Dengan segera. Memikul salib. Bukan hanya mengandung komitmen dan keputusan saudara. Untuk membawa keakuan saudara. Melenyapkan keakuan saudara. Tapi di situ sudah menjadi ketetapan hati saudara. Akan mengakhiri keegoan dan keakuan saudara. Ketika saya membagikan firman tentang pola praktis kebenaran, divine marriage for destiny, ada banyak orang yang merasa aku dirobek-robek, dikacaukan, diperkosa, digagahi, kehendak bebasku. Itu sebabnya Yesus tidak pernah memaksa. Saudara punya kehendak bebas, lalu saudara yang menawarkan diri untuk mau menjadi mengikut dia kemana saja. Tetapi ternyata saudara tidak siap. Karena kendala itu tidak datang dari luar. Kendala itu datang dari dalam. Jadi yang ketiga ini, dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Bukan mengikut perasaannya. Bukan mengikuti apa maunya. Bukan mengikuti pengertiannya. Ia tidak bisa menjadi muridku. Ia tidak bisa seperti ahli Taurat. Apa yang diajukan oleh ahli Taurat ini. Aku akan mengikut engkau kemana saja. Mungkin kau bertanya-tanya, mengapa di tahun yang sudah 2023 ini, dari kebenaran, dari firman yang saya sudah sampaikan, menuju kepada tahun keempat sekarang, selama masa pandemi ini. Mengapa ini firman yang dasar sekali, tantangan yang dasar ini, harus diuraikan, dibagikan pada hari ini. Minggu lalu saya bagikan kepada saudara 3 janji nubuatan. Yang akan menjadi realita hidupmu semasa engkau masih hidup di dunia ini. Dan hari ini, saya akan buat jalan hidupmu mulus. Supaya engkau tidak ragu lagi. Tidak meraba-raba lagi. Bahwa kendala itu bukan datang dari luar. Tapi saya mau beritahu, datang dari dalam dirimu. Ada banyak orang yang keluar dari kehidupan gereja. Dari kebenaran yang dia sudah tahu. Dia beralasan, saya tidak mau munafik. Saya belum mampu untuk melakukannya. Kebanyakan orang menganggap setelah mendengar firman ini, dia tidak mampu untuk melakukannya. Dia kehilangan penyediaan yang Allah sediakan yang ada di dalam firman itu. Saudara tahu itu. Di Bilangan 23. Bilangan 23. Ayat yang ke-19. Supaya saudara bisa paham. Ini ketika Allah berfirman. Dikatakan demikian. Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman. Dan tidak melakukannya. Masakan Allah melepaskan firman kepada diri saudara. Dan tidak
melakukannya, tidak melaksanakannya di dalam hidup saudara, mewujudkan firman itu, yang saudara terima, yang saudara respon, itu menjadi hidup saudara yang baru. Atau berbicara dan tidak menepatinya, Allah bukanlah manusia. Kita menjawab, betul. Apakah dia bukan anak manusia? Manusia seperti kita. Sehingga ia menyesal. Aduh, saya sudah sempat mengatakan demikian. Itu hanya main-main saja. Tidak. Jadi ketika Allah berfirman, saudara merasa itu adalah beban. Tidak, saudara. Engkau kehilangan isi daripada firman itu. Firman itu adalah pribadi. Di dalam firman yang kau dengar, yang kau terima, di dalamnya itu sudah terkandung kekuatan Allah untuk mewujudkan, kekuatan Allah untuk merealisasikan firman, pribadi firman itu menjadi pribadi saudara. Itulah yang harus engkau gunakan. Kita kembali lagi pada Lukas pasal 14. Wow, ini semakin seru kita. Lukas 14. Lukas pasal yang ke 14, ayat yang ke-26 tadi sudah. Ayat yang ke-27 tadi sudah kita bahas juga. Mari kita lihat sekarang. Ayat 33. Yesus mengatakan, ini yang keempat. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, tidak bisa. Saya mau bertanya pada saudara. Apa yang dimaksudkan Yesus Lukas pasal 14 ayat 33 ini? Dengan Matius 8. Seorang ahli Taurat yang mau mengikut Tuhan. Kemana saja Tuhan pergi. Yang mengajukan diri dia untuk menjadi murid Tuhan. Itu memang indah. Dan itu memang bagus. Tapi Yesus di sini mengatakan. Untuk menjadi muridku. Kau harus memiliki kemampuan. Kau harus memiliki perubahan. Kau bisa melepaskan diri. Membebaskan dirimu. Membebaskan hati dan pikiranmu. Dari segala yang kau miliki. Kalau tidak demikian. Semua yang kau miliki itu akan menjadi pemimpin. Dia akan memimpin hidupmu. Uangmu. Anak-anakmu. Kekayaanmu. Strata pendidikanmu. Kepopuleranmu. Dia bisa menjadi memimpin. Bukan kau yang memimpinnya. Uang akan menggeser hatimu. Kenapa? Dia punya kemampuan untuk memimpin. Lalu pertanyaannya, apakah salah dengan uang itu? Tidak, tidak ada yang salah dengan uang.
Saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Begini pola praktis kebenaran kita mendapatkan mitra destiny demi untuk destiny. Tapi saudara tidak rela untuk melepaskan begitu saja, mengalami perubahan dari pengajaran-pengajaran yang saudara miliki karena pengertian saudara. Duh, apa salahnya? Dia kan sudah sama-sama satu gereja. Dia kan sudah sama-sama lahir baru. Apa salahnya? Saya katakan itu salah total. Karena perihal destiny, hanya Bapa rohanimu yang tahu. Hanya Bapamu rohanimu yang qualified. Dan dia sedang menuntun kau lewat kekuasaan daripada roh Allah dan firman-Nya. Menuntun saudara. Supaya saudara juga berorientasi dan berfokus pada destiny. Wah. Kita akan bisa mengerti tentang hal ini. Lukas 14. Ayat 33 ini maksudkan adalah demikian. Kalau engkau tidak mengalami pergeseran atas uang yang kau miliki, atas pendidikan yang, strata pendidikan yang kau, gelar yang kau miliki, atas semua harta kekayaan yang kau miliki yang lainnya, anak-anakmu, dan kau merasa bahwa itu adalah milikmu. Karena Tuhan percayakan kepada dirimu. Engkau tidak akan pernah bisa menjadi murid Tuhan. Wah, kalau begitu Papa, apa yang Papa maksudkan ini? Apa tujuan Allah di sini? Kalau itu saja tidak benar. Saya katakan tidak benar. Kau harus mengalami pergeseran. Semua yang kau miliki itu tetap ada di tanganmu. Tapi hatimu, posisi rohanimu, pemahaman engkau mengalami pergeseran. Itu bukan milikku. Itu bukan milikku atas apa yang Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan kepadaku dan menjadi milikku. Saudara harus mengalami pergeseran. Pergeseran apa? Aku hanyalah penata layan dari semua yang Tuhan anugerahkan kepadaku. Bukan aku yang memiliki uang. Meskipun itu adalah hasil kerjaku. Mobilku. Anak-anakku. Bukan aku. Tapi Tuhan percayakan itu. Bukan menjadi milikku. Bukan supaya menjadi milikku. Tapi karena dia percaya bahwa aku adalah penata layan daripada milik Tuhan. Jadi aku akan bertanggung jawab. Mengelola uang ini dengan benar. Karena ini bukan milikku. Kalau seorang pengelola keuangan di sebuah perusahaan, dia makan uang itu untuk dirinya, dia akan segera dipecat. Dan seorang yang benar, dia akan membuat akuntansinya. Begitu juga dia akan bertanggungjawabkan anak-anak yang diberikan Tuhan. Banyak orang tidak siap untuk bisa menerima anugerah yang datang dari Tuhan. Khususnya anak-anak.
Mereka mudah kecewa. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjadi penata layan milik Tuhan. Saya memiliki seorang anak penyandang autis. Bagi saya itu adalah anugerah. Kenapa anak saya ini yang autis tidak dipercayakan oleh Tuhan kepada yang lain? Karena Tuhan percaya pada saya. Karena saya adalah penata layan yang unggul, yang sangat dipercaya oleh Dia. Dan bagi saya, anak saya ini anugerah. Banyak orang tidak siap seperti itu. Selama apa yang kau terima dari Tuhan, engkau menganggapnya bahwa itu adalah menjadi milikmu, maka engkau tidak akan bisa menjadi murid Tuhan. Kenapa? Karena engkau pasti sayang kepada. Engkau akan menjaganya. Apa yang sekarang menjadi asetmu, milikmu, hartamu. Engkau akan menjaganya. Dan engkau akan menggunakannya untuk kepentinganmu saja. Tapi kalau engkau hanya penata layan, cara berpikirmu, mindsetmu, engkau hanya penata layan, tentu engkau tidak dengan sembarangan. Engkau akan bertanya kepada pemiliknya senantiasa. Patutkah ini? Patutkah ini? Karena apa? Karena engkau ingin menaikkan barometer kepercayaannya sang pemilik kepada penata layannya. Luar biasa. Di Lukas 14 ayat 26-27 dan ayat 33 ini menyingkapkan kepada kita apa yang dikatakan, apa yang diajukan oleh ahli Taurat itu untuk mengikut Yesus kemana saja. Ternyata ada harga, ada pergeseran, ada harga yang harus dibayar. Ada pergeseran yang harus terjadi dalam hidupnya. Saya tidak katakan, saudara, bahwa saudara harus bisa mengalami terobosan. Bukan. Tapi pergeseran. Mari kita lihat kembali lagi. Dalam Matius pasal yang ke-8 tadi. Kita baru bahas tentang seorang yang mau mengikut Tuhan adalah seorang ahli Taurat ini. Kita akan lihat. Jawaban Yesus itu disesuaikan dengan budaya yang dimengerti oleh orang Ibrani, orang Israel, dan bangsa Yahudi pada masa itu. Dia menjawab, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seekor burung, siapa yang memimpin dirinya? Yang memimpin dirinya adalah dirinya sendiri. Ada kebebasan. Dia terbang di luar sana. Lalu dia kembali lagi ke sarangnya. Serigala demikian juga. Dia dipimpin oleh dirinya sendiri. Tapi Yesus mengatakan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan tidak mempunyai tempat untuk meletakkan seluruh tubuhnya. Tapi dikatakan adalah meletakkan kepalanya. Saudara tahu, pegang kepala saudara. Kepala saudara diletakkan di mana?
diletakkan pada leher saudara. Dinamika yang terjadi pada kepala bergeser ke kiri, bergeser ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, menonggak ke atas, menundukkan diri ke bawah, ditentukan oleh leher. Jadi pada waktu Yesus mengatakan, saya ulangi, pada waktu Yesus mengatakan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia berbicara tentang kepemimpinan dalam hidup saudara. Dia berbicara juga kepemimpinan dalam hidup saudara. Itu menjadi sempurna. Itu menjadi benar. Hanya apabila leher tidak menghambat kebebasan daripada kepala itu untuk bergerak kemana saja menurut maunya kepala. Ini adalah istilah yang dalam perjanjian lama, istilah ini diungkapkan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah tentang bangsa Israel. Tapi Yesus dalam perjanjian baru mengambil istilah ini dan mengubahnya sedikit. Tetapi memiliki pengertian yang sama. Sulit bagi Allah, sulit bagi Tuhan untuk memimpin hidup saudara. Bukan karena Allah punya masalah, tapi datang daripada diri saudara yang menuntut kepemimpinan Tuhan. Apa itu? Di perjanjian lama, hal yang sama diungkapkan oleh Yesus istilah ini. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, untuk melakukan kepemimpinannya. Tuhan tidak mempunyai tempat untuk melakukan dengan bebas kepemimpinannya dalam hidup Israel pada perjanjian lama. Ini yang disebut dengan istilah di Alkitab. Hanya ada di dalam perjanjian lama. Yang disebut dengan tegar tengkuk. Tegar tengkuk. Tengkuk itu leher. Tempat meletakkan kepala. Saudara sekarang mengerti. Yang Yesus masih tantang kepada ahli Taurat ini. Karena dia menguasai semua hukum Taurat. Apakah aku siap engkau berikan kemerdekaan, kebebasan untuk bergerak kemana saja? Atau engkau akan mengunci aku, mengurung aku kepada hukum Taurat yang sudah engkau mengerti, yang kau pegang teguh selama ini. Dan kau harus bisa pahami dengan benar bahwa di Matius pasal yang mari kita lihat sama-sama. Di Matius pasal yang ke-6. Kita lihat. Matius pasal yang ke-5, saudara. Mulai ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, mewujudkannya,
menjadikan realita melalui hidupku. Kemudian ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik, atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi atau menjadi realita. Yesus dengan tegas, dia mengatakan, dia menggenapkan hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu tidak mengunci dirinya. Itu sebabnya dia tantang ahli Taurat ini. Kalau kau mengikut aku kemana-mana, jangan ajarin aku. Jangan berikan aku petunjuk dari hukum Tauratmu itu. Sebab apa? Sebab aku sudah genapi seluruh hukum Taurat itu. Tidak ada satu pun juga aku melanggar hukum Taurat. Saudara mungkin mengira hukum Taurat yang tertulis itu hanya ada di kitab Keluaran sampai kitab Ulangan. Tapi para rabi akhirnya menguraikan lebih dalam lagi. Pada saat pembuangan di Babel, itu ada 613 hukum. Bukan hanya yang tertulis dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, tapi ada 613 banyaknya. Semuanya Yesus maksudkan. Karena Yesus mengatakan, dan kitab para nabi, dia genapi. Saya mau menantang saudara. Saudara temukankah kendala selama ini? Mengapa Tuhan tidak diberi tempat kepemimpinannya dalam hidup saudara? Lihat apa yang terjadi pada bangsa Israel. Itu yang Yesus tantang sekarang kepada ahli Taurat itu. Yang siap sedia untuk mengikut Tuhan. Mari kita lihat sekarang. Di kitab Keluaran. Kitab Keluaran. (32) ayat yang ke-9. Ini tentang lembu tuangan. Lembu tuangan, lembu emas, patung lembu emas. Yang disembah ketika lama Musa berada di atas gunung bersama dengan Tuhan, dan mereka menyangka bahwa Musa tidak akan kembali lagi. Mereka kehilangan kepemimpinan. Itu yang mereka pertanyakan. Mereka kehilangan kepemimpinan. Lalu mereka menciptakan pemimpin yang baru. Apa yang Tuhan katakan di sini? Saya katakan mereka menciptakan kepemimpinan yang baru. Mari kita lihat. Ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini. Dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar atau keras tengkuk lehernya. Sehingga kepemimpinan siapa saja yang berasal dari Allah tidak akan bisa mengendalikannya. Jika akan bisa menjalankan kepemimpinannya dengan benar atas Israel. Dengan tepat. Menurut ukuran Tuhan. Atas Israel. Bukankah itu yang sering terjadi? Di dalam kehidupan gereja. Seorang hamba Tuhan. Mungkin yang disebut adalah Bapak Rohani. Yang diakui. Dia adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Untuk hidup saudara. Dia merepresentasikan Bapa di sorga. Makanya dia disebut adalah Bapa. Bapa rohani. Di bumi ini. Dia sulit menjalankan kepemimpinan Allah.
Dia sulit menerapkan kepemimpinan Allah atas hidup saudara. Karena apa? Karena benar yang Yesus katakan. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Untuk melaksanakan kepemimpinannya. Allah adalah suami. Israel adalah istri. Seperti suami dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kepala. Istri dilambangkan adalah tubuh yang terhubung erat dengan kepala. Berarti dia adalah leher yang menentukan. Lihat, apabila engkau mengeraskan lehermu, maka engkau mematikan. Saya ulangi, maka engkau akan mematikan kepemimpinan Allah atas hidup saudara. Akan dimatikan. Ini yang diwaspadai oleh Yesus bisa terjadi kepada ahli Taurat yang mengajukan diri untuk mengikut Tuhan. Sebab ahli Taurat berkata, aku bersedia untuk mengikut Yesus kemana saja. Artinya, dia merelakan kepemimpinan. Dia merelakan bahkan kehendaknya. Dia meminta arah hidupnya. Semua datang dari Tuhan. Dan bahkan dia mungkin rela untuk mematikan keakuannya. Bukan meniadakan, tapi mematikannya. Menjadi tidak berguna. Tapi Yesus tetap menantang. Hari ini juga Allah menantang hidup saudara. Mengapa Yesus tetap menantang ahli Taurat itu seperti itu? Dia mengatakan persoalannya adalah karena Allah tahu bahwa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sudah melihat mujizat apa yang dilakukan oleh Allah dengan dahsyat. Tapi tetap mereka selalu ingin mencari kepemimpinan menurut diri mereka sendiri. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selalu hidup dalam curiga. Kecurigaan yang jahat. Setiap dia mendengarkan bapa rohaninya, gembalanya, pemimpinnya, banyak mengalami perubahan. Banyak mendapati kebenaran demi kebenaran. Pewahyuan demi pewahyuan. Orang ini segera mencurigai kegerakan Tuhan yang baru. Yang akan menguntungkan hidupnya. Yang akan memberdayakan hidupnya. Karena apa? Karena dia sudah terkunci kepada suatu hukum. Yang dia pahami. Dan kita tidak bisa berubah atas semuanya itu. Itu yang disebut dengan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah firman Tuhan. Tidak ada yang bisa dibatalkan. Tidak ada yang bisa digagalkan di situ. Ialah firman Tuhan. Tapi yang masalah adalah kau mengurung dirimu sendiri. Lalu mencurigai sesuatu. Sesuatu yang baru yang datang dari Tuhan. Anggur yang baru yang datang dari Tuhan. Kain yang baru yang datang dari Tuhan. Mencurigai itu bukan berasal dari Tuhan. Padahal itu adalah kepemimpinan Tuhan atas hidupmu. Untuk membawa engkau naik ke tempat yang lebih tinggi. Naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Rasul Yohanes. Mari kita lihat sama-sama.
Di Wahyu pasal yang keempat. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku. Seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi. Sesudah ini, ada kata sesudah ini. Sesudah apa yang kau lihat sebelumnya. Yaitu yang ada di pasal 1 sampai pasal 3. Apa yang Yohanes lihat di pasal 1 sampai pasal 3? Lihat Allah lah yang melakukan kepemimpinan. Di dalam roh. Dia menyuruh. Mengizinkan Yohanes untuk naik. Dalam level rohaninya. Dalam pemahamannya. Mata Yohanes terbuka melihat. Dia tidak menemukan. Semua hal yang buruk. Yang ada pada pasal 1 sampai pasal 3. Tentang ke-7 gereja di Asia. Dia tidak melihat itu. Tapi dia melihat sesuatu yang lain. Allah bersedia mengupgrade hidup saudara. Tetapi persoalannya datang bukan dari luar kehidupan saudara. Tapi dari dalam diri saudara. Percaya kau bahwa apa yang dikatakan oleh Allah. Saya ulangi. Apa yang dikatakan oleh Allah. Di dalam firman-Nya. Di dalam Efesus 4. Ayat 10. Dan seterusnya. Mari kita baca. Ia telah turun. Ia juga telah naik jauh. Lebih tinggi daripada semua langit. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah. Maksudnya Kristus. Yang memberikan. Baik rasul-rasul. Maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil. Maupun gembala-gembala. Dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi. Orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Pertama. Bagi pekerjaan pelayanan, pekerjaannya Allah. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Bangun dalam satu kesatuan. Tidak ada terpecah-pecah. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kenapa itu penting? Kedewasaan penuh. Kenapa itu penting? Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan kepenuhan Kristus berarti Kristusnya itu full. Maka dia berikan para rasul, para nabi, para gembala, para pengajar, para penginjil. Dia bilang, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Sehingga kita bukan lagi nepios. Anak yang bisa undur. Anak yang tidak ada kemajuan. Lihat, kau di-upgrade. Allah mengirimkan hamba-hambanya kepada hidup saudara. Untuk bersuara kepada hidup saudara. Demi tujuan itu. Melindungi saudara, perjalanan rohani saudara. Yang diombang-ambingkan, anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah Dia, Kristus. Yang adalah kepala. Apa artinya kepala? Kepemimpinan. Adalah bohong. Sudah berbohong kepada Tuhan. Betapa beraninya banyak orang berbohong kepada Tuhan. Kalau engkau tidak mampu mentaati pemimpinmu. Sebab dia merepresentasikan kepemimpinan Allah. Tapi persoalannya adalah
Engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk. Saya adalah hamba Tuhan. Sangat-sangat jarang. Bahkan hanya seingat saya hanya pernah membagikan itu 3 kali. Mengenai perpuluhan. Mengapa perpuluhan itu saya bagikan? Sesuatu yang Tuhan singkapkan yang baru. Baru saya bagikan. Tapi banyak orang mencurigai. Wow. Kegerakan Tuhan itu ada untuk menjadikan jemaat sapi perah. Untuk saya memperkaya diri saya. Tidak sama sekali. Saya bersih dalam hal seperti itu. Sampai hari ini. Dan seterusnya. Tuhan memperkaya hidup saya. Mempercayakan banyak harta kepada saya. Karena saya adalah penata layannya Dia. Karena saya adalah bendaharanya Tuhan. Saya bukan pemilik. Mari kita kembali lagi. Dalam Matius pasal yang ke-8. Setelah itu kita akan berdoa. Guru. Ayat 19. Kita saudara lihat pada tayangan. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu Yesus berkata. Serigala mempunyai liang. Burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia. Hidupku. Sulit sekali. Mempunyai tempat. Untuk. Dengan benar. Menerapkan kepemimpinan atas hidupmu. Di sini dikatakan mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mengatakan anak manusia. Kenapa? Kalau Tuhan yang langsung bicara kepada Israel, oke, Israel akan mendengar. Tapi karena Musa yang berbicara, orang yang pernah tinggal di Mesir 40 tahun, kabur dari sana 40 tahun, sekarang memimpin Israel, dia yang berbicara meskipun Allah mengutus Musa untuk Israel. Mereka mudah menolaknya. Karena mereka mengetahui bahwa Musa adalah orang-orang yang hidup yang sama dengan mereka pada generasi mereka. Apakah saudara seperti itu? Kalau saudara adalah bangsa yang tegar tengkuk, itu sebabnya engkau tidak akan pernah mampu menjadi murid Tuhan. Karena setelah engkau menjadi murid, maka engkau akan bisa menjadi anak di dalam rumah Tuhan. Tanpa engkau menjadi murid, engkau akan sulit. Sebab titik paling penentu daripada kehidupan engkau diproses oleh Tuhan melalui satu benih. Benih yang sama yang ada pada Kristus. Benih itu juga ditabur pada hidupmu. Pada diri seorang murid. Supaya dia bisa menjadi putra. Putra Allah. Bersediakah saudara sekarang untuk tetap teguh mengatakan, Tuhan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kalau engkau bersedia, kalau itu sudah menjadi komitmenmu, kalau itu sudah menjadi keputusanmu, maka engkau harus sampai kepada titik ini. Di mana kau akan memberikan kebebasan kepada kepemimpinan Tuhan
lewat rohnya, lewat hamba-hambanya, lewat firman-Nya, secara penuh, tanpa berdalih. Dan tidak akan ada suara dari dirimu, pikiran dari dirimu, terbersit dalam hati dan perasaanmu. Berat ya? Tidak ada. Karena engkau tahu, ini adalah Tuhan yang memimpin hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Roh-Mu berbicara lewat firman yang sekarang ada di dalam diri mereka. Saudara, Tuhan tahu engkau juga memiliki erangan, seruan sama seperti ahli Taurat ini. Tuhan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kalau Tuhan singkapkan kebenarannya, aku mau ada di sana mewujudkannya. Soal pernikahan, soal keuangan, aku mau ada. Menjadi pola praktis kebenaran itu. Aku akan terapkan itu. Semua itu. Tuhan tahu kemampuanmu. Mungkin kau tidak berdaya untuk menerapkan itu sepenuhnya. Tapi karena ada kesetiaan dalam dirimu, Tuhan akan memampukan kau untuk kau tetap setia dan tetap taat. Oh, terima kasih untuk apa yang kau singkapkan kepada kami, Tuhan. Makasih untuk anugerah-Mu ini. Hamba berdoa saat ini juga. Hamba berdoa bukan hanya melepaskan firman yang datang daripada mulut-Mu ini. Tapi hamba berdoa supaya mata mereka disingkapkan. Singkapkanlah mata mereka. Supaya mereka bisa melihat bahwa di dalam firman ini telah tersedia kemampuan Allah untuk mewujudkan firman ini menjadi realita. Sehingga Tuhan tetap menjadi pemimpin dalam hidupku sepenuhnya. Saya bersyukur untuk firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.